Ibu semua, bisa kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya hormati Bu Titin selaku Kepala Jaman Jakarta, Pak Roni selaku perwakilan dari rekan guru, kemudian ada Bu Polia, Pak Rino perwakilan Jenda, kemudian ada Bu Bijak sama Bu Juneti ya. Yeah. Ya, selaku perwakilan orang tua murid serta perwakilan dari anak-anak murid, yaitu ada Bapak dan juga Sania. Syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Bisa dalam mungkin rahmatnya kita masih diberikan terutama kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Ya, izin ya Bapak Ibu semua untuk istilahnya diskusi bareng mengenai pemetaan aset sekolah, terutama sekolah kita tercinta yaitu SMA Negeri Jakarta. Baik, adapun rincian nanti acara untuk kegiatan hari ini, mungkin nanti ada sedikit ada pengantar dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Putri. Kemudian dilanjut dengan diskusi yang nanti insya Allah akan saya pimpin dalamnya diskusi ini sampai nanti ketemu ibaratnya data yang kita butuhkan dan ditutup dengan doa. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai pelaksanaan rapat atau diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa semoga kita lakukan hari ini menjadi pahala buat kita semua dan apa yang kita lakukan berjalan sesuai dengan yang kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa diselesaikan. Untuk acara yang pertama mungkin ada sedikit arahan dari Ibu Kepala Sekolah mengenai kegiatan ini. Mungkin Ibu sudah banyak tahu ya karena kebetulan Ibu juga mantan pengajar praktik ya, juru penggerak angkatan. Oke Bu Tintin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, yang diundang tentunya oleh Pak Arwi terkait dengan diskusi kecil-kecilan terkait tugas yang akan dilakukan oleh Pak Arwi untuk mengevaluasi mengenai aset di sekolah kita, apa yang ada, kemudian mungkin nanti apa yang akan dilakukan oleh Pak Alwi untuk melakukan perubahan di sekolah kita gitu ya, karena kan ke sana arahnya gitu ya. Ada nanti tentunya ya perubahannya yang positif sehingga bermanfaat juga untuk seluruh warga SMA Negeri 3 Jakarta. Maka nanti ya nanti ngalir ya Pak Alwi yang mungkin apa saja mungkin kan nanti kan pasti kan kita akan melihat nanti di sekolah itu kan dibangun pasti ada kekuatan, ada potensi, ada juga tantangan kan gitu. Inilah yang harus kita Pak Awi ya yang detailnya mungkin terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah sehingga bisa saja nantinya apakah itu dari aset yang sudah pemetaan aset ini program yang akan dikembangkan oleh Pak Awi sendiri atau bisa saja untuk sekolah untuk mengembangkan yang lain karena kan kalau Pak Awi bisa yang satu ya yang untuk pengembangan tentunya ya harus bermanfaat untuk ke seluruh warga sekolah baik siswa, guru maupun orang tua juga atau masyarakat sekalipun gitu ya. Mungkin itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskusi yang akan kita lakukan nanti yang akan dipimpin oleh Pak. Terima kasih. Saya akhiri di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bu Tintin atas arahannya. Mungkin kita langsung saja ya mengenai pemetaan aset. Memang tadi sudah dikatakan bahwa setiap sekolah pasti memiliki kekuatan
Karena kalau yang saya pelajari, ya, segala sesuatunya dalam kegiatan, dalam pembelajaran itu harus kita kembangkan dalam pendekatan kekuatan, bukan kelemahan. Jadi model kekuatan inilah yang coba kita mulai gaungkan kembali mengenai apa saja sih yang ada di dalam aset-aset atau modal-modal yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu semua, mohon izin saya memimpin jalannya diskusi. Sebelum saya pimpin jalan diskusi, mungkin saya menjelaskan sedikit Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang baru ya masuk dalam lingkup sekolah dan belum tahu aset itu kayak gimana sih sebenarnya, ya kan? Jadi ini Bapak Ibu yang coba saya bahas bersama. Jadi tujuan kita nanti ini Bapak Ibu mengidentifikasi secara kolaboratif ya. Jadi secara kolaboratif ini artinya saya mengundang dari semua stakeholder yang perwakilannya saja. Ya. Jadi akan membahas mengenai kekuatan atau sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, nah ini adalah yang berhubungan dengan agenda kita. Yang pertama kita akan tahu jenis asetnya terlebih dahulu, kemudian identifikasi aset, kemudian mungkin sampai ke pemanfaatannya dalam pengembangan sekolah nantinya. Jadi dalam jenis aset itu ada 7 ya. Jadi yang kalau saya pelajari itu ada 7 jenis aset yang ada di sekolah, baik itu internal maupun eksternal yang ada di lingkungan sekolah. Ya, kemudian kita coba memetakan, ya, setelah memetakan kita lihat dari hasil pemetaan itu fungsinya apa nih dan kebermanfaatannya untuk pembelajaran maupun kegiatan tentang sekolah itu ada atau tidak. Jadi kita lihat nanti agendanya seperti ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan bahwa sumber daya, aset atau modal itu ada 7 jenis. Ya. Ini juga saya baru tahu setelah belajar ya, dalam pendidikan itu ternyata ada. Yang pertama itu ada modal modal manusia. Jadi manusia ini berarti ya makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Intinya begitu aja Bapak Ibu. Ya kalau dalam segi bahasa itu ya sumber daya manusia yang berkualitas, ya kan. Kemudian ini bisa menjadi sangat penting berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan aktivitas seseorang. Ini makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah. Nah kemudian ada modal sosial. Nah, nih modal sosial ini dimaknai dengan norma dan aturan yang mengikat pada masyarakat. Ya. Jadi ada kemudian ada kepercayaan, jadi saling terikat, ya, sehingga mewujudkan nanti komunitas masyarakat yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu semua ada modal politik. Ini kalau dalam bahasa yang saya pelajari ini panjang, ibaratnya perjanjian secara tertulis ya kan dengan pihak luar sekolah. Ini gitu. Bukan politik berhubungan sama kampanye ataupun yang lainnya, tapi yang berhubungan dengan ada perjanjian kerjasama atau MOU yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap pihak lain, entah itu perusahaan atau itu di bidang apa, yang nanti kebermanfaatannya itu bisa dirasakan oleh sekolah. Ya, yang kita lingkup nanti mungkin di bidang politik ini di lingkungan kita aja yang terjadi. Ya, kira-kira ada apa aja yang kita akan coba bahas. Baik, ini 3 yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada agama dan budaya. Ya, kalau agama dan budaya ini kalau cenderung ya kalau dalam bahasa yang sudah saya simpulkan ini ada nggak tokoh-tokoh yang bisa kita manfaatkan, ya kan? Bukan tokoh yang ada di lingkungan sekolah ya mungkin ya atau di lingkungan luar, tokoh agama ataupun budaya yang tadi bisa bermanfaat untuk sekolah. Nah kemudian fisik. Nah fisik ini mungkin berhubungan dengan gedungnya, ya kan, sarana dan prasarananya yang kita cek. Ya, ini kebermanfaatannya juga. Nah kemudian adalah lingkungan. Nah, ini lingkungan ditambahkan dengan sekitar lingkungan kita ya, lingkungan sekitar atau lingkungan alam. Adakah yang bisa kita ibaratnya kita manfaatkan juga? Oke, modal lingkungan ini yang terdiri dari bumi dan lain-lain ya, sampai tumbuhan ataupun hewan. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini yang paling krusial adalah permasalahan finansial. Ini juga menjadi hal yang paling penting yang sekiranya nanti sebagai pendukung ya, kalau bisa dibilang
ini duit harus ada nih ya kan, kalau nggak ada kegiatan nggak ada duit, ada yang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah inilah nanti kita akan coba cari sumber daya apa saja atau aset apa saja yang bisa kita manfaatkan yang termasuk ke dalam modal finansial. Nah ini adalah 7 yang nanti kita akan diskusikan Bapak Ibu. Ya mungkin nanti saya meminta tolong dari masing-masing Bapak Ibu yang saya undang ya. Jadi kita sama-sama mendiskusikan ya, aset-aset apa saja dari ke-7 tadi yang sekiranya bisa kita manfaatkan ya. Dan kita coba kalau bisa aset yang tidak tersentuh atau tidak terlihat oleh sekolah misalkan. Nah mungkin ini saja Bapak Ibu ya dalam perencanaan saya nanti ya. Nanti kedepannya kita coba sama-sama diskusi. Mungkin untuk hari ini karena waktunya terbatas, mungkin biasanya membatasi sekitar 1 jam saja ya. Jadi kalau misalkan nanti yang dapat hanya aset-aset yang ada di kepala Bapak Ibu, karena kan saya undangnya dadakan nih Bapak Ibu ya, jadi hanya mengundang permasalahan pemetaan aset. Nah kalau misalkan nanti dalam kedepannya Bapak Ibu sekalian punya ide lain, ya nanti bisa kita catat sebagai bahan nanti masukan untuk aset sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian maksud dan tujuannya. Jadi hari ini kita sama-sama berdiskusi. Mungkin dari Bapak Ibu kita akan coba membahas. Jadi kita diskusi nih Bapak Ibu. Kita share aja atau sharing aja. Kira-kira mau membahas satu persatu, ya kan? Apakah kita mau membahas mengenai manusia dulu, modal manusia sampai dapat, ya kan? Apakah Bapak Ibu punya ide masing-masing langsung memikirkan selama beberapa saat atau bagaimana, silahkan kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Monggo masukan dan pendapatnya untuk alur yang biar lebih jelas. Gimana kalau menurut Pak Romi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini jatuhnya sebuah forum diskusi dan diskusinya langsung saja dimulai dipandu oleh Pak Alwi untuk sama-sama memetakan langkah per langkah sesuai dengan apa yang tadi dipaparkan. Sama-sama kita langsung menyampaikan apa yang terpikirkan atau apa yang sekiranya menjadi ide kita untuk disampaikan. Misalnya tadi aset pemetaannya pertama tadi apa? Manusia. Kita sama-sama membahas dari manusia. Apa saja yang menjadi sebuah kekuatan yang bisa kita kuatkan kembali. Bukan kekurangan sekali lagi. Jadi yang kita lihat bukan kekurangan, tapi kekuatan yang masih tersembunyi atau yang bisa kita maksimalkan. Jadi nanti kita udah cukup nih, bisa kita pindah ke poin berikutnya. Jadi sama-sama menuangkan idenya, jadi tidak yang ini ngomongin manusia, yang ini ngomongin bukan manusia. Satu biar sistematis. Ya, itu Pak menurut pendapat saya seperti itu. Monggo. Ada yang lain Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju itu aja ya? Iya. Jadi kita fokus ke satu modal dulu. Ya, bertahap saja yang ada di pikiran Bapak Ibu atau yang sepengetahuan saja. Jadi nggak perlu harus banyak sebenarnya. Jadi kalau banyaknya itu kalau saya rasa nggak perlu satu pertemuan satu ini, itu ada beberapa pertemuan. Ya. Oke, kita mungkin bisa memulai dari modal manusia terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah membuat tabel Bapak Ibu. Jadi modal manusia itu apa saja sih yang ada di lingkungan kita, gini ya, maupun internal ataupun eksternal ya Bapak Ibu ya, saya persilahkan saja. Serta pemanfaatannya jangan lupa. Monggo dipersilakan kalau bisa dari Bapak Ibu siapa yang mau berubah kira-kira modal manusia. Gimana? SDM-nya berarti pendidikannya dari pendidikan dari guru sudah bagus. Ya, berarti berarti manusia ya berarti ya. Jadi modal manusia yang internal dulu mungkin Bapak Ibu. Dari Oke, berarti kita cek ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin yang lainnya nggak apa-apa ya, kita diskusi sambil ngobrol aja, jangan cek aja. tekan. Iya, santai aja. Silakan Bapak Ibu. diminum. Silakan. Marino aja udah makan dulu. Kalau yang paling utama memang
Ya manusia pasti berhubungan sama guru. Guru, Ya, SDM guru. berarti nanti kita coba yang modal manusia. Saya tulis dulu aja. Kekuatannya apa? Di sini sebetulnya banyak. Di antaranya itu muda-muda. Yang tua tinggal dihitung, bisa dihitung saya gitu. Paling yang tua benar, cuman tinggal berapa kan, cuma Pak Petrus, Pak Haji Andi kan gitu. Yang lainnya yang muda-muda itu adalah merupakan kekuatan gitu bagi sekolah ini. Bisa Banyak tenaga Kekuatannya pendidik pendidik yang masih berusia muda. muda. berarti kalau Sarjana dulu pemanfaatannya kali, Bu. bisa Rata-rata kan semuanya pada sarjana. Ya kan, Bu? Otomatis lah. Iya sih. Boleh sekarang. Syaratnya kan S1. S1 ya. modal manusia yang pertama guru. Pemanfaatannya Bapak Ibu. Ya kalau Pengajaran, pembelajaran. pembelajaran, iya. Guru, banyak guru yang pemanfaatannya berarti Yang udah inovatif ya, Bu. ya Ya kan? Memaksimalkan kreativitas tenaga pendidik hingga mampu memberikan pembelajaran pembelajaran yang lebih menyenangkan. memberikan pembelajaran yang menyenangkan saja. Menyenangkan. Yang lebih kreatif, Kreatif, inovatif. tapi lah kayak ini. Iya kan itu udah menyenangkan itu ya kan? Kalau nggak menyenangkan. Iya. Dia kayak bete. Oke, menyenangkan. Ada gitu, nanti kita tambahkan. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Modal manusia kan banyak deh di lingkup ya. Ya pasti siswanya sendiri Siswa. Pak, Siswa. siswanya yang mungkin yang Yang punya prestasi, iya, banyak, prestasi. yang perlu. akademik ya non akademik, Iya. pasti kan Murid modal buat sekolah juga. Peserta didik. Siswa bahasanya kalau di Siswa. siswa oh, kalau sekarang siswa ya, Bu ya? siswa balik. Oh, balik ke awal. Di Kurmer mah siswa. Oh, nomenklaturnya. Oke, siswa berarti pemanfaatannya terutama yang berprestasi ya. mempunyai Iya. mempunyai potensi ya, Bu ya? Yang Punya prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Mempunyai potensi baik minat dan bakat. Oke, potensi di bidang ya Bu ya, di bidang akademik ya kan? Dan non Akademik. akademik. Oke, ada lagi Bapak Ibu selain Ya warga sekolah Pak, penjaga sekolah, satpam, tukang kebun. tenaga kependidikan, tenaga kependidikan. Oke, berarti pemanfaatannya menunjang menunjang, ya, menunjang kegiatan pembelajaran. kegiatan belajar mengajar. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Orang tua harus. Iya. Ya, ya. Orang tua siswa. Orang tua atau wali ya, Siswa. wali murid. Nah, ini. Apa pemanfaatannya Bu? Kolaborasi lah. Kolaborasi ya, Betul. kolaborasi atau membantu segala Dalam kegiatan sekolah perencanaan ya. itu, dalam perencanaan. Kolaborasi Oh, dukungan dalam dukungan. dan dukungan Terhadap kegiatan-kegiatan ya. sekolah. Iya. Karena terhadap kegiatan sekolah. Kalau anak sekolah orang tuanya nggak dukungan sekolah kan akhirnya dibiarin buat Sekolah. sekolah. Oke, Stakeholder apa stakeholder itu kan harus lebih Semuanya, spesifik. iya. Dan termasuk termasuk itu. Dan termasuk itu. stakeholder itu udah Kalau warga di Pemangku klinik itu apa kepentingan. namanya? mangku kepentingan itu nanti ada. Masyarakat berarti. nggak dimodali. Kan nanti ada Itu yang lingkungan. itu termasuk lingkungan itu. Ya, apalagi ya Bu? Ini ya, Kalau yang Kalau kalau kantin pemangku kepentingan yang besar itu di politik bisa Iya, kebijakan. kebijakan nanti ke itu Kayak Kasudin itu di politik nanti. Kasudin, bisa kelurahan, Karena dia mengeluarkan sebuah kebijakan. oh gitu. dinas. Kalau yang menjual kantin apa itu? Itu masuk juga. warga sekolah ya Masuk Pak ya. warga Kalau sekolah. kantin, Iya, satpam itu penjaga kan kantin. warga sekolah. Yang tadi nomor Apa 3. Tadi tenaga kependidikan. Kalau kantin sih orangnya ya
lingkungan. Termasuk lingkungan. Gimana? Oh. Udah berarti deket. Itu doang kan? Kalau alumni, Iya, alumni. Iya, bisa. ya, alumni kan? Iya. Manfaatannya Alumni. Pemanfaatannya Dan tadi sama support kayak tadi. dukungan. Tadi. Memberikan dukungan ya. Kolaborasi. Kolaborasi. Bisa jadi narasumber, Iya. bisa jadi Iya. donatur. Iya. lagi. Kita dapat berapa nih tadi? Udah 6 ya. 6 ya. Tambah 3 dua. guru, siswa, tenaga pendidikan, ya. Kemudian ada Baru orang tua, Bali sama Alumni baru ada 2. lagi waktu itu. Itu Pak Ibu. Ada apa Pak? Misalnya, Pak? Apa ya? Kekuatan. Kebetulan ya Pak. ya pokoknya Ya, saya saya hubungan dengan manusia. Komite ya Bu ya. Iya. Oh iya benar. Komite kadang bukan orang tua murid. Iya, bisa jadi Karena dari kan orang ada lain ya. dari berbagai unsur. Sama. Kayak pemangku ya berarti. Beda ya Pak Wali. Anak saya nggak sekolah di Orang sini. tua sama komite beda ya ini ya. Kan ada unsur Beda. pendidik, Iya benar. ada unsur masyarakat gitu. Ya, komite sama ya membantu ya, mendukung ya. Itu kemudian juga Menjadi sebagai korektor ya sebenarnya saling kolaborasi kan. Beri Kolaborasi, masukan. Udah cukup ya Bapak Ibu ya. Oke ya, modal manusia berarti ada 6 ya, ada guru, siswa, Tenaga tenaga pendidik. pendidikan, kemudian ada orang tua, alumni sama komite. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan. Jadi pemanfaatannya sudah cukup ya. Ya, kita separuh-separuhin dulu ya. Oke. Marina ada? Cukup. Cukup? Pada itu yang banget ya waktu itu. Tadi bener loh Marina itu. Ya. Apa-apa. Sama Sania makannya berdua. Itu yang berarti pedas juga Marina ada ya? Ini Karina micin enak. Oke, Bu Adija mau tambahin lagi? Cukup ya? Baik, untuk modal manusia sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke modal sosial. Nah, sekarang kita cek nih modal sosial apa nih? Modal sosial adalah ya kan, dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat masyarakat di dalamnya, ya kan, mengandung unsur kekayaan, jaringan, sama unsur yang ada di komunitas masyarakat. Berarti norma dulu ya. Kenapa? Aturan. Ya. Norma dan aturan. Kira-kira apa nih Bapak? Ya bisa. Tertib ya. Sosial ya. Sosial berarti modal kita yang pertama tata tertib. Bahasanya kesepakatan. Bahasa. Tidak ada tata tertib bahasanya. Kalau tata tertib itu serem. Kalau yang saya pelajari bahasanya jadi kesepakatan sekolah istilahnya. Kalau di kelas berarti kesepakatan kelas. Berarti yang Iya. paling besar dua ya, kesepakatan sekolah, Dituangkan pada kesepakatan kelas. Kelas ya. pemanfaatannya berarti Kesepakatan guru dan Mengatur seluruh ya kan. Pemanfaatannya. kesepakatan adalah untuk Apa ya? bahasa pengatur Iya, nggak boleh. Nggak boleh bahasa Melayu. membatasi ya, Pak. Terus batas itu sama aja menghukum ya atau Iya. mengurung, nggak boleh. Kalau kesepakatan itu adalah sebuah apa ya, sebuah ya tadi kesepakatan perjanjian antara pihak sekolah ya kan Dengan warganya. dengan warga sekolah Iya. gitu, karena kan berhubungan dengan sekolah. Jadi pemanfaatannya untuk ya pengertiannya tadi sekolah. Jadi perjanjian antara seluruh warga sekolah, kesepahaman. orang tua, Kesepahaman. membangun pemahaman, Kesepahaman. kesepahaman. itu pengertiannya. Pengertiannya kan itu. Pemanfaatannya. Manfaatnya apa kira-kira coba? Iya benar membangun sekolah supaya lebih maju. Kalau ada kesepakatan. Membangun kualitas. Terlalu tinggi.
Membangun apa nih? Jadi maksudnya dia dengan kesepakatan sekolah ini, warga sekolah mengikuti San, ngomong. ininya kan, Iya. aturan mainnya. Aturan. Cuma nggak boleh pakai bahasa aturan, nggak boleh pakai bahasa tata tertib. Ya Bapak Ibu. Kesempatannya. Kalau untuk mengarahkan warga sekolah, Mengarahkan bisa loh. tujuannya pemanfaatannya mengarahkan warga sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah. Keren. Kalau bangun budaya positif, Bisa. Itu salah satu poin yang lainnya ya. Visi dan misi kan adanya kan nanti dikritkan menjadi budaya positif melalui kegiatan-kegiatan yang ada kan. Oke. Hah? Tadi apa? Mengarahkan Warga sekolah ya, warga sekolah dalam mencapai visi dan misi Oh, sekolah ya. Oke, dalam mencapai visi dan misi sekolah. luas tuh selesai. keren itu. Oke, ada lagi? Nih, Sania katanya. Enggak, Bang. Apa ngobrol aja. Tadi bilang sama saya. Apa coba? Cina Coba, aja. Tanya apa? Ayo. Desa. Ngayomi katanya Pak Awi. Mengayomi apa? Awin Sania. Enggak, Pak. Nggak apa-apa ngomong aja. Bebas berpendapat. Iya, keluarkan Ini aja. masih di dalam sini kesepakatan. Nggak apa-apa, manfaatnya kan Masih bisa kesepakatan satu, bisa sekolah dua, atau- nggak apa-apa. Gitu. Ya, Pak. Apa coba? Oh, Oh iya. Malu. gara-gara Pak. Saya. Bisi-bisi Parino aja, nanti Parino yang ngomong. Iya. Ada lagi Bapak Ibu selain kesepakatan sekolah? Kira-kira yang termasuk ke dalam aset atau modal sosial. Ini saya ulangi. norma budaya, Mengatur pola perilaku warga. Kan budaya positif. norma Iya, tadi nilai Norma positif tadi. Ini kan sama budaya. Budaya positif. Iya, norma. membangun. Kalau itu kan kesepakatan dibikin. Heeh. Sedangkan kalau norma budaya kan budaya yang terjadi atau budaya yang Biasaan, terbentuk ya. biasaan. Maksudnya yang ada di sekolah itu ada nggak gitu? Kiranya. Iya. kalau norma budaya ya contohnya Gotong royong. Itu Seperti mengucapkan apa namanya? salam. kita di salah Ya. atau sholat zuhur berjamaah, Iya. kemudian pada harus tiap Iya. pagi, kemudian teduh pagi bagi yang beragama non muslim. Berarti Modal, maksudnya itu kan modal Sama sosial, itu. norma budaya. Kesepakatan sekolah, ya kan? Nanti Pemanfaatannya. pemanfaatannya adalah membangun pribadi-pribadi yang taat kepada ya maksudnya membangun pribadi yang norma budaya. Kita Siswa. punya aset modal, maksudnya norma budaya yang kita bangun di sekolah ini kan dari mulai makan bersama Iya, tiap pagi, benar. tiap Jumat. Kemudian itu kan membangun sebuah Jadi nilai ciri khas ya, kebersamaan. ciri khas ya. Kemudian norma budaya lagi apa? Tadarus pagi atau teduh pagi. Kemudian kalau siang sholat zuhur bersama, Ciri kalau khas yang sekolah gitu ya, ya istilahnya. ciri khasnya Ciri khas yang sekolah sudah istilahnya. dibangun. Itu kan Membangun. Nilai Membangun. positif. peserta didik, Membangun siswa. ya Membangun siswa, apa maaf, ya siswa. Membangun apa dulu nih? Membangun siswa, membangun ini apa sih? Budaya positif. Pokoknya intinya yang berlandaskan profil pelajar Pancasila ya. Iya, itu. Membangun karakter ya, karakter nilai budaya positif. Tapi tujuannya dari Dan tadarus karakter pagi itu, dong. kebaktian pagi atau siang sholat zuhur itu tujuannya apa? Karakter. Itu kan norma budaya yang dibangun sekolah kan? Iya. Nah, itu tujuannya untuk siswa, efeknya apa? Nah itu baru jadi pemanfaatan. Itu membangun karakter pelajar profil Pancasila kan. Membangun karakter. Pelajar profil Pancasila kan ada Ini belum di maksudnya. breakdown untuk kegiatannya ya? Iya, Siswa yang berlandaskan ya. iya. Belum kan? Masih general. General. Nanti kalau di breakdown itu jadi kegiatan keagamaan. Pelajar Pancasila. profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi pelajar Pancasila Sania? 5. Ini sudah kalau ini. Habis. Ya ditawarin 2000.
Habis Pak Romi. Bentar, siapa? Ternyata nggak jauh-jauh nih Pak Romi, adiknya teman saya. Saya langsung foto ibu kasih tahu kalian. Saya juga mau tuh Bapak kasih tahu dia. Yang lain Bapak Ibu untuk modal budaya? Yang menceramah bisa nggak Pak Wi? Penceramah. Pak Ustadz. Ya boleh. Bisa. Penceramah agama gitu ya. Iya. Penceramah Udah kasih ke bapak dulu. Oh, iya. agama. Apa gunanya Sa? Penceramah agama ini? Ayo. Sebagai apa Sa? Sama kayak atas pak. Sama kayak atas, Iya, pembentukan pembentukan karakter. karakter. Tapi yang pembentukan karakternya kan lebih ke agamanya. Pembentukan karakter Ada peserta didik. ada peserta didik, boleh. Sama lagi yang masukin lagi. Biar nggak sama pemanfaatannya untuk apa? Narasumber ya, Iya. Nah, seragam kegiatan agama. keagamaan di sekolah. Itu ya. Betul. Oke, ada lagi yang lainnya? Selain penceramah, ada nggak yang kayak kelompok budaya-budaya di sekitar kita? Pentas seni, Ada sanggar-sanggar nggak? Itu sanggar itu. Sanggar seni apa? sanggar pramuka. Pramuka. Jadi bisa pramuka juga bisa seni ya, Pak. Ada nggak Bu, kira-kira di lingkungan kita? Ada sanggar rias lulusan sanggar rias gimana? Nggak ada kali ya. Nggak ada sanggar tari, nggak ada sanggar seni. Benar nggak ada ya? Yang berhubungan sama agama juga nggak ada ya? Kalau Itu kalau kita bulan puasa itu Pak, ya kalau buat anak yatim, ya itu masuk agama santunan itu masuk nggak? Masuk kira-kira. Ya, lingkungan ya bu. buka puasa bersama, Iya. Iya. Kayak gitu kan. bisa itu masuk modal agama dan budaya. Ini jadinya. Sebenarnya udah ada Udah masuk ke kegiatan budaya positif. positif. Itu sudah semua mengakomodir. Berarti itu semua udah masuk dong Pak ya? Harusnya di breakdown nih. Kalau budaya positif tuh banyak. Banyak. Banyak ya. Buka puasa bersama, Berarti upacara cukup ini. bendera. Kebiasaan Iya, itu masuk kebiasaan budaya budaya. positif. Cuman nanti itu yang harus di breakdown. Ya. Karena banyak ya. Tahu yang harus di breakdown dari perayaan HUT RI, manfaatnya untuk apa, cinta tanah air, buka puasa bersama, membangun empati, itu mesti di breakdown. Ya, Lanjut ya, Pak Ibu ya. Lanjut, cukup. Oke ya. Budaya sudah. Kayak Pak Rino lapar. Modal fisik. Nah, ini sarana dan prasarana sekolah. Ada apa yang bisa kita manfaatkan? Pak Romi ini jagonya nih, karena kan sarana. Ayo, modal fisik yang di sekolah yang pertama, ayo. coba. Bangunan dulu. kalau bangunan ruang kelas, Ya. Kelas. Nanti terus pemanfaatannya pemanfaatannya ya sarana belajar ya. Foto aja. Belajar. Foto aja Mas. Apalagi Pak Romi yang ada masjid, Ya. aula, lapangan, aula, ada sahabat Pak Romi panjang ini. Berarti taman. mending gedung sekolah aja Pak, gedung sekolah. Iya, maksudnya Semuanya bangunan baru sekolah aja biasanya. Nanti Pak Wi yang satu. breakdown. Iya. Bangunan sekolah gitu aja. Iya, jadi Kalau ada Pak semua Wi- satu Pak, Kalau gedung Pak Wi nggak sekolah. ingat, tanya. Iya. Oke, ini internal, sekarang eksternal Bapak Ibu. Iya. Nah, ini kan internal ya. Iya. Ini kan internalnya gedung sekolah lah ya kan. Ya. Oke, gedung. Gedung sekolah kan udah mencakup semua Nah, tuh Pak. Kalau eksternal, sanggar, Ya, lapangan, Sanggar pramuka. Satu-satu Pak Romi sabar. Ini saya ngetik bukan nulis. lapangan sekolah, Sanggar lapangan pramuka buat apa Pak Romi? Belajar. Dapat yang pramuka aktivitas nih. ya kan, kegiatan pramuka. Pak, Bapak. masjid dong Pak, kan model di sekolah kan Pak. Iya. Masjid masuk Pak. Iya itu tadi Iya, bangunan kan, sekolah. bangunan sekolah, gedung Kan sekolah. termasuk. Nggak apa-apa nanti kalau Kan beda. Enggak, di Gedung di sekolah luar. sendiri kan nggak Oh, selalu gitu. gedung sekolah ada masjidnya, Oh iya, iya. kantin. Nah, kantin. Oke, berarti ini sarana ibadah ya. Iya. Oke, sarana ibadah warga sekolah. Warga sekolah. Kalau itu yang atas sarana kreativitas kepemimpinan ya. Kalau pramuka ibu Untuk kreativitas. pramuka. Ini sanggarnya ya. Iya, sanggar tempat itu
keluar sekolah. Apa San? Sambar pramuka buat apa San? Kita keluar jalan. Ada lagi nggak? Lapangan tadi ya, lapangan Dewa Kembar ya, lapangan bola ya, lapangan bola, ya kan? Ya, Dewa Kembar, ya kembar betul. Kembar. Berarti ini sarana olahraga, Penguatannya ya sarana olahraga. dan refreshing mata. Waduh. Sarana nongkrong. Iya. Iya, Pak. Pagi jam 8 udah ada di situ, padahal sekolah belum buka. Kolam renang, Kolam renang. Kolam renang, kolam renang. Ini bisa Buat mandi, buat mandi. Sarana olahraga Kolam juga. renang Dewa Kembali. Kembar. Itu lapangan bola untuk kepramukaan juga bisa. Oke, kegiatan lapangan gitu aja ya. Kegiatan kepramukaan. Oke. Karena suka di situ ya, Pak. Iya. Berarti itu masuk ke sanggar aja ya. Ya, sanggar boleh. Bisa. Ya kan? Kegiatan kepramukaan. Ya, betul. Oke, apalagi nih waktu itu. Tenis, Lapangan tenis. Kalau enggak satu aja komplek set gitu ya. Enggak, harus di Sport Nggak center boleh. gitu. Sudah Ada. beda, selasa beneran langsung beda lagi. Banyak lapangan tenis, ada lapangan. Mana ada tenis meja lagi. Dari lapangan. Oke, lapangan tenis ya Bu ya. Oke, lapangan tenis. Berarti sarana olahraga juga ya. Ada. itu apa namanya? Saung burung. Kembar kan ada saung burung tuh. Burung-burung. Belajar itu ya. Anak-anak kalau Belajar lingkungan biar ya. anak-anak tuh lihat, oh ini burung dilombakan, ini burung-burung seperti Bener sih ini. Iya, benar. Ada Buat jogging belajar track kalau itu ikut bisa penggerak sebenarnya. boleh kan? Oh, Kalau iya. kaca, Nanti di situ ada pembelajaran mengenai PKWU dan Iya. lain-lain. Betul. Bisa jadi. Apa jadinya? Sebagai Saung sarana. burung. Saung apa tadi saung saung burung? burung Saung burung. yang Saung, situ sampai iya. lapangan. Burung. Ya. Burung Itu apa bisa Mami? perkutut. Oh, burung kicau, ya kan? Kicau deh nggak apa-apa ya. Burung Burung kicau kicau ya. aja. Sarana belajar ya. Itu nyongkok. Sarana belajar di luar Kicau kelas. yang bawah. Kacer, Pak, kacer. Oh, kacer benar. Saya tahu Apalagi? kacer merek itu. Jogging track Pak Wi. Jogging track. Jogging track katanya. Ada Oh, iya, juga. benar, Iya, jogging ada. Ada Ada jogging track. Ada. Oh. Lapangan tenis boleh tuh nah. Kalau belum bisa Yes. Nah, itu apa namanya? Kalau Ada di senam-senam nggak usah di sini mulu. Iya, lari ke keluar Lapangan gitu. tenis bisa bekerja sama. Izin aja Pak di lapangan tenis kan enak gitu. Boleh ya? Kan Tuh, tertutup, jadi nggak ada orang yang bisa masuk. Kalau memang sekolah mau Memakai gitu. memakai, bilang saya nanti saya lapor ke Pak RW biar dipakai. Nah, tuh. Iya, keren. biar dipakai buat Bosan siswa kan di bosan kelas ya ini. sekolah Iya, dulu. Kecil Bu, kalau lapangan tenis mah kalau mau Ya kan per tingkat ya, Per kelas kelas. Oh, per satu. kelas. Kita kelas 10, kelas 11, Gitu. kelas 12. ya kalau per kelas 10 ya nggak muat lapangan tenis. Nomor. Nggak muat lapangan Di tenis. lapangan bolanya Kalau ya? lapangan bola bisa. Di lapangan Sekalian bolanya. konser becek ya, Bu. Udah nggak bagian tiket. Tapi saya bukan ngomong LGBT. Lanjut, masuk lagi. Apalagi mobil, boleh apalagi apa? yang Yang tadi kira-kira sini. ada. Cukup Pak Wi. Banyak. Bapak jangan cukup-cukup mulu, Bapak belum kasih komentar ini. Satu. Dewa Ruci nggak kita lihat. Di Hmm. situ kan sebenarnya Ada Dewa apa? Ruci juga ada. Apa? Lapangan Apa? bulu tangkis. Udah nggak Gor. ada Pak. Udah nggak ada. Nggak Udah nggak ada Pak. Udah ambruk. Udah rata Pak. SD, Udah nggak boleh, udah nggak boleh Pak, kan itu mau ditarik sama Pemda. Sama pihak angkatan lautnya nggak boleh. Harusnya kata bagi 50-50, Pemdanya nggak mau yang bagi. Yang bangun Itu kan tanahnya Pemda, tanah Pemda. angkatan laut. Udah rata Pak. Gara-gara dulu kasus ya dibangun ambruk ya kan? Enggak, emang nggak boleh sama angkatan laut. Udah rata, udah rata. Udah rata jadi tanah ya. Dewa bulu tangkis di sini. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup Pak Wi. Kita dulu dilihat di samping sini ada apa Ada aja. apa lagi di sekitaran kita? Ada lapangan bulu tangkis sebelah Di tuh Pak. sini badminton. Kalau bisa Ini belok sini. jangan selalu lapangan Bapak Ibu ya. Sama. Kebermanfaatannya itu bisa buat pembelajaran. Masih pitung. Masih pitung. Ah, Itu masuk apa? kita terlalu dekat ya. Oh, Enggak, maksudnya dari tadi Oh. kita ngebahasnya deket banget. Padahal Iya. pelelangan, iya, pelelangan bisa. pengasinan, Iya, benar. Rumah si Pitung. Rumah si Pitung. Iya. Banyak itu. rumah si Rino mah nggak masuk. Pelelangan, Asik dong Pak. pelelangan dan Tempat pengasinan
pengasinan ikan ya. Ini sebagai bahan ini ya Bu ya, sarana belajar di luar kelas ya. Iya. Di luar kelas. Kayak ini apa namanya, kita pinggir pantai loh. Ada Plaza Kalibaru Bu. situ, Iya Bu. benar. Oh, Pengasinan, pelelangan, kemudian kalau kita di Rumah Si Pitung itu sampingnya ada hutan bakau. Hutan bakau, iya, Hutan betul. bakau. Hutan bakau seperti itu. Itu kan buat pembelajaran sama Iya. anak-anak. Ada taman kota yang punya Iya, Semper Timur Semper ada, yang Timur punya sama ya. Cilincing ada. Taman kota itu masuk dari rusun rumah Pelindo, Di mana? komplek Itu bisa Pelindo masuk ke ada. lingkungan nggak Bu? Nanti Kemudian sama di lingkungan dan alam nanti kan ada nih, modal Ada. fisik ya kan, modal fisik kalau yang itu lingkungan, itu modal fisik ya. Iya. Salah dong kita. Bukan Keluasan. Rumah Pitung nggak masuk. Modal Nggak fisik masuk ya? nggak masuk nih, mulai dari semua dewa kembar itu nggak bisa masuk modal fisik. Kata Modal fisik Sania, adalah R. modal Petra fisik bisa yang nggak, ada Pak di Wi? Sekolah, Pak. Kata Sania, R. Petra bisa enggak? Kita nggak punya Semper Timur. Nggak ada ya? Cilincing punya. mana Bu? Ada Nggak Cilincing. Yang Kecamatan Lestari. ada. Iya. ini yang berhubungan sama fisik nih ya Bapak Ibu ya. Iya, fisik di dalam ini kan Fisik pasti dalam dari sekolah. sekolah kan, Pak. Boleh di luar Di luar. ataupun di luar. Di luar. Oh di dalam dan di luar gitu. Kalau di gedung, kalau gedung sekolah kan internal nih. Ah. Jadi semua fasilitas, entah itu lab dan lain-lain itu kan internal. Nah, coba kita merambah ke di luar gedung-gedung Tapi yang fisik ya. yang fisik Oh, berarti dan bisa pelelangan kita nggak masuk. manfaatkan. Gitu. Nggak masuk pelelangan nanti lingkungan itu karena pembelajaran. Berarti udah sampai jogging track aja. Sampai jogging track Jogging aja. track aja, Ya, iya. problem kalau yang ya sudah ya berarti sudah sampai sini ya. Itu usaha pramuka, masjid, ya kan, kemudian lapangan bola, renang, lapangan tenis, saung burung, ya. Kemudian ada jogging track. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Ya lanjut lagi. Nah, ini baru itu tadi. Mana tadi? Tadi pelelangan, tadi tadi ya. Taman kota ada dua. Kalau Iya. yang anggur di mana sih Bu? Taman Kota Anggur itu yang kemarin masuk berita. Katanya utara. Iya di utara Dan tapi di di Romalang. sana bukan di Romalang, pinggirnya ini PKT. Cakung dekatnya pom bensin. Oh, Oh, Iya, itu ada. Anggur gede. Anggurnya itu gede-gede dijual. anggurnya. dijual. Oh, Dijual. Yang budaya-budaya itu, yang budaya yang di situ depan Cakung. di Dharma 52 tuh ada rumah Oh, itu rumah Portugis. Portugis. Tugu ya. Tugu, Iya. gereja Ah, Tugu. Portugis. Ya. Itu kan masuk ke itu. Kan Cagar jauh budaya. masuk. Jadi itu rumah pintu. Cagar budaya. Cagar Oh, budaya. Heeh. Jadi Masuk ke Oh itu lingkungan kan, lingkungan dan alam kan. pelajaran. Pembelajaran. Lingkungan dan alam. Lingkungan berarti itu masuk. Taman kota sama pembelajaran. Taman kota Jakarta Utara ya Bu ya. Taman kota Cilincing Oh, ada, Cilincing di ada ya? Semper Timur ada Pak. Yang Semper Timur aja. Ya, Timur. Semper Timur yang waktu itu ada kasus Pak, yang anak diperkosa. Iya. Iya benar. Tunggu, kalau yang Semper Timur yang sebelah mana sih? Masuknya dari Budi Dharma, Oh, yang sih Kampung Sawah itu kampung Semper Timur. sawah ya. Kalau yang Pelindo itu Cilincing. Pelindo Cilincing ke sana. Oh, ada Lagi dua rame berarti ya? Pelindo sekarang. Iya, Ada dua berarti. ada dua. Ada lagi Bapak Ibu yang lain silakan. Rumah Si Pitung kan. Masih itu. Rumah Si Pitung. Gereja Tadi gereja Portugis. Portugis. Pengasinan. Pelelangan. Terus apa? Hutan Ini mangrove, bakau. ya. Yanto, iya. Hutan bakau. Ini rumah Pitung yang berhubungan Hutan sama bakau. budaya nih. Kalau mangrove, bakau, bukan tembakau. yang guru geografi. Gereja Tugu ya, geologi. Iya. Gereja Tugu. Portugis. Ya. Di mana sih? Dia Itu di di Portugis. Bukan anak Priuk ya. Iya. Oh itu dekat Cilincing. 852, iya. yang Namanya masuk gereja. masuk ke 92, Heeh. 231. Iya. Iya. Hutan kota di mana Pak Roni? Hutan kota Pelindo. biasa. Tinggal satu. Kampung Sawah. Yang keluarga. Kampung Tadinya sawah banyak ada. tapi tinggal satu. Semper Iya. Timur. Namanya hutan sawah ya Bu ya? Iya. Iya, namanya hutan kota. Oke. Ada lagi Bapak Ibu berhubungan dengan lingkungan dan Itu tadi hutan bakau, pengasinan. mangrove di mangrove di mana? Mangrove Di itu. Cilincing SMP. ada Sebelah. dekat Cipitung itu loh. Iya, sebelahnya Belakang. Rumah Iya. Si Pitung nggak diisi. Udah tadi dekat gereja. Rumah Si Cici belum ketemu. Rumahnya Pak Rino yang belum. Rumah Joko Tingkir. Pelelangan. Itu makam-makam apa nggak bisa ibu ya? Makam Terlalu jauh ya. Pelelangan dan pengasinan ya. mana? ini yang Iya, maksudnya apa itu? Nggak masuk ya? Nggak masuk daerah kita ya? masuknya ke Periuk. Beri ke sana ya? Koja. Makam apa ya? Iya. Priuk. Nah, yang Mbak Mbak Priok. Priok. Iya, Mbak Priok. Budi Dharma.
Pak, masjid sip itu masuk nggak Pak? Iya, Iya, itu Alam. Al-Alam. Alam ada 2, Cilincing ada. Ya nanti dimasukin aja dekat wilayah Sipitung ya Bu. Iya, Iya, soalnya jadi satu Pak, soalnya di Iya. sekitar situ. gereja sih. Rumah Sipitung sama gereja Tugu itu ya Pak. Iya, jadi saya gabungin aja. Ya, objek wisata ya namanya ya. Iya. Ya kan? Gereja Tugu, Rumah Sipitung, Masjid Al-Alam, Taman Impian Jaya Ancol. Jauh Itu Pak. bukan jauh makanya ke sana. Mbah itu makan mbah itu Sekolahnya masuk di sana Pak tuh saya. Ada lagi Bapak Ibu? Kita lagi dipikir. Udah, cukup dulu. Kayaknya dia cukup. Cukup lah. Dulu ya. Kalau kurang Berarti taman kota, ya. jam 2. Taman kota, hutan kota, kemudian ada pelelangan. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Finansial. Aset modal. Kas ya? Alumni. Kerkas dulu baru. Ya benar. Ya. Bukan merkas, salah. BOS. Namanya BOP dan BOS. BOP pusat. BOP dan BOS. Pemanfaatannya untuk KBF, Pendanaan ya, pembelajaran ya. KBF. Pendanaan, kegiatan dan pembelajaran. KBM aja tuh. sarana prasarana. Finansial. Apa lagi Bu? Alumni ya. Alumni kalau sekarang Alumni. nggak ada fotonya. Sama pendanaan. Kegiatan ya. Iya, kegiatan ekstrakurikuler. Pendanaan, Kegiatan ekstrakurikuler. kegiatan. Ekskul. Ini finansialnya loh. Iya, alumni kan ngasih duit. Dana Jangan kan. kepala doang. Ya enggak, buktinya rapat istaji kemarin acara ini Itu jurnalis itu. ngasih duit. Oke, lanjut. Apa Masih lagi, Bu? mulu. Kalau CSA nggak bisa. CSR bisa. CSR bisa di Di sini. kan masih itu alumni. CSR yang terdekat apa nih Bu? CSR. Yang bisa kita manfaatkan Ah. Di kiri kanan aja. Bogasari, Pak. Iya. Itu alumni punyanya, aduh, anak tua juga tadinya, tapi sekolahnya di sini samanya 73. Saya minta kontaknya Bu kalau ada. Iya, Ya. nanti saya minta. Saya kasih. Kayaknya dia masuk grup juga sih. Akmal namanya Akmal. Pak Akmal. CSR. Tadi di sini apa? Namanya Aku nggak tahu. pabriknya apa itu? Teman SMP saya. Iya. Nah, PT-nya apa tuh? Kamu yang suka nongkrong? Kata yang sini itu sebenarnya kayak apa ya? Gudang Banyak gitu loh. gudang kontainer. Dari semua PT ya komunitas. Bukannya di Ada sini. ada yang namanya. sebelah. Iya, iya, besar kan? Sampingan tempat nongkrong. Kalau sampingnya itu komunitas supir-supir kontainer. Iya, itu. CSR. PT apa lagi nih? PT Pelindo ya? kontainer aja. Iya, Pelindo, Bogasari yang dekat. Pengajar. Bogasari. Tapi dulu sih, dulu mah CSR. Gede ya kan? Sekarang udah Terus pelit. apa lagi? Budi Dharma, Jadi Pak. kalau nggak ada orang dalam, Budi Dharma. Bukan ada orang taman dalam. pemakamannya, bukan. Tapi Bukan. Raja Budi Dharma. Kalau taman pemakamannya namanya Semper Semper Timur Timur. ya sekarang. Tempatnya aja. Iya. Iya, karena Budi dekat. Dharma. Budi Dharma. Iya. Padahal sekarang namanya Iya, Semper Semper Timur. Timur. Ya saya juga masih kepikiran di Bunda. Kan dulunya udah Budi Dharma udah bisa di Fruity kata Sania. Apa? Fruity. Ruti mentang-mentang kemarin dapet gituan brosurnya. Iya dong, Pak. Ya, tapi nggak dilakuin, ya kan? Di HP kata Sania. Jadi apalagi Di HP. di HP bisa. yang kemarin ngasih bantuan kegiatan yang dari Iya, betul. yang Iya, itu apa ya. namanya? Panjang. Yang Yonghap program. Yong Ho. Ya. Yong Ho. Yang Pak. Yang. 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 Muda. Selatan. Bu, Telkom kemarin bisa nggak? Telkom bisa. Ya, Telkom ya. Telkom Telkom masih apa? si itu si BCA. Punya channelnya? yang kemarin Iya, kita membuat itu, iya, membuat Pak itu. Telkom siapa? Gak apa-apa. Yang anak-anak buat pada itu senang kartu kok bikin- kartu ATM pada ya. bikin apa Iya, namanya? kartu ATM. Kartu Oh ATM. Pandi tuh channelnya Pandi. Saya itu orang kontak saya. Dibilang dong. Kartu ATM kan, BCA. iya. BCA ya. Iya. Pada bikin semua itu Hmm. pada ngincerinnya Bank tahu swasta ya, tabletnya bilang aja doang. Iya, benar, termasuk Bank BCA. BCA. Bank BCA. BCA aja kan, Nggak BCA pakai itu Bank setoran. Sentral Kalau kita Asia. bikin aslinya BCA harus 500.000. Iya, benar. Itu Dia kan. datang kemarin boro-boro nggak pakai duit. Iya. Ada lagi Bu yang bisa kita jadikan modal finansial? Udah kayaknya yang deket ya. Yang terdekat Orang ini. tua ya, bukan orang tua. Iya, Pak. Komite bisa. Alumni.
Orang tua siswa. Orang tua ya. Saya tapi konteksnya bukan untuk KBM, untuk ekstrakurikuler. Kegiatan ya. Kegiatan Kegiatan ekstrakurikuler. penunjang. Karena kan orang tua banyak yang kadang nyumbang kegiatan kayak Orang tua ya murid, berarti ya ini ya. Iya. bangun masjid, Tua atau wali murid ya. Iya. Oke. Dulu kumpulin dulu. Terus apa tadi komite? enggak, Enggak. Komite Kita enggak. hanya cuma Panjang tangan doang. infoin. repeater lah, Hmm. kembali mengingatkan. Ada lagi. Alumni. Tadi kan udah. Bukan tadi udah. Udah semua. Nomor 2. Ah. COP, BOS, alumni, semua CSR ya. Iya. Ya, bidang Alumni, Tapi udah tuh. alumni, Alumni agak nih. sekolah. Alumni saya alumni sebelah. itu Bu. Itu Bu. Oh iya. Udah kayaknya Alumni alumni nyumbang nih harusnya ya. Udah Nyumbang ide kita. ilmu Ide, pengetahuan. tenaga, Nah, pikiran. Jasa. Ada lagi dah Pak. Ini nanti kalau bisa jadi modal finansial kegiatan nih kayak Bogasari, Jadi Budi tulis Dharma dong. lo saya tahu baru tahu nih Budi Dharma bisa nggak nanti? Ya, Dicek lagi. mau siapa? Budi Dharma. Bisa. Bukan modalin PT tanah Budi ya. Dharma, bukan itu PT PT Budi Baja. Dharma Baji Hadiah. Bapak itu Bukan makam. Jadi sebenarnya banyak sih PT di sekitar sini, cuman kita memang belum pernah memaksimalkan untuk membangun sebuah iya, Pelindo, TPK Koja, itu kan sebenarnya kalau kita ada kegiatan coba CSR-CSR-nya kan. Tapi sekarang kan kantor mereka terpusat tuh di depan kantor wali kota gitu, kayak MTI, Pelindo, jadi iya, satu di situ satu sekarang iya. ada plaza di situ. Plaza, iya. Plaza Pelindo, kantor-kantornya banyak. Jadi kalau nanti ada proposal kegiatan, langsung ke kalau saya mah gedung itu aja bangunan. Iya, sebelah sini. Ada lagi Bapak Di Ibu. samping, kemudian di sono juga ada. Orang tua ya ini ya. Oke, contoh sudah. Ada lagi kira-kira yang bisa menjadi modal finansial sekolah? Sudah cukup ya? Basis. Bagus emang bisa. Buat apa? Bisa. Minta dana. Proposalnya. Pertama basis ngasih finansial kepada para marbot. Marbot sekolah pernah dapat. Masjid. Gua ngasih ke masjid per 2 tahun atau per 3 tahun Terus tergantung ke proposal yang siswa diberikan. juga bisa. Ke siswa Anak yang yatim piatu ya. Beasiswa. berkebutuhan gitu ya terhadap pembiayaan itu juga basis bisa kita maksimalkan. Pendanaan sama pendanaan. Ya, kayak kemarin di sini ada marbotnya nggak ada ya Bu ya. Kayak kemarin saya disuruh dari dinas sosial disuruh minta, karena mereka juga bekerja sama dengan Basis, disuruh minta itu nama-nama marbot. Iya. Nggak ada. Dulu sempat dapat saya Bu dari basis, walaupun bukan marbot ya, tapi basis waktu itu emang ngasih gitu, kepada guru Ngasih honorer. kalau Terus basis Saya- juga ngasih. saya Basnas S2 atau basis lah, sama S2 aja. proposal penelitian Basis. saya basis dapat Sekarang 15 Basnas. juta. Lumayan loh. Bahasanya Basnas. Basnas. Iya, Basnas. Bahasa nasional. Beda lagi. Ada lagi basis Beda DKI. lagi. Beda Oh, lagi. dia ada dua itu ya. Gimana? Basis, Iya. basis saja. Basis DKI Basis sama atau dan. dan Basnas. Betul. Baik Bapak Ibu semua, kita coba mereview kembali hasil diskusi kita mengenai aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah yang nanti bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, untuk modal manusia, Bapak Ibu semua, di sini ada guru, ada siswa dan tenaga pendidikan, kemudian ada orang tua. Ini saya perbesar dulu biar lebih enak dilihatnya. Ada orang tua, ada alumni dan juga komite. Nah, ini untuk modal manusia. Kemudian untuk modal sosial, di sini ada kesepakatan sekolah, ya, atau bahasa nama lainnya adalah tata tertib sekolah. Kemudian ada norma budaya sekolah. Ini yang nanti saya coba breakdown ya, kegiatan-kegiatan apa saja. Nah, kemudian ada modal politik. Nah, modal politik ini ada puskesmas, ada kelurahan, ya. Kemudian ada suku dinas pendidikan. GU, jadi GU2, GU1 ya. Ini bisa pemanfaatannya sebagai pemangku kebijakan di wilayah Jakarta. Saya lanjutkan lagi. Ini
masih di dalam modal politik, ya. Ada komite, kemudian ada polsek, ini pasti berhubungan sama keamanan ya, keamanan untuk sekolah ya, terutama untuk siswa. Kemudian ada kecamatan. Nah, kemudian ada modal agama dan modal budaya. Di sini ada kegiatan positif, sama nanti saya akan coba breakdown kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, yang dianggap baik ya untuk kegiatan positifnya. Kemudian ada penceramah agama yang digunakan sebagai narasumber kegiatan agama di sekolah. Nah, kemudian ada modal fisik. Nah, modal fisik ini ada gedung sekolah kita, ya. Semua yang ada di dalam sekolah internal itu bisa kita manfaatkan sebagai sarana belajar. Kemudian ada sanggar pramuka, itu untuk kegiatan pramukaan. Kemudian ada masjid sekolah, sarana ibadah. Kemudian ada lapangan bola Dewa Kembar, ya. Ini komplek Dewa Kembar semua ya, ada lapangan bola, ada kolam renang, ada lapangan tenis, kemudian di situ ada saung burung dan jogging track. Ini bisa sebagai sarana olahraga dan juga sarana belajar di luar kelas. Oke. Kemudian modal lingkungan dan alam, ada Taman Kota Center Timur, ya. Kemudian ada Rumah Sipitung dan Gereja Tugu. Ya, kemudian ada hutan kota Cilincing kita punya ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian hutan mangrove ya, mangrove. Jadi ada pelelangan dan pengasinan di daerah Cilincing, kemudian ada kampung nelayan. Nanti ditambahkan dengan hutan mangrove ya. Oke, hutan mangrove. Oke, ini sebagai pembelajaran juga ya berarti ya. Dulu tuh pada itu menanam hutan mangrove di sana dapat didanain dari BNI. Kita ngajuin proposal. Setelahnya finansial coba ya. jalan-jalan. Lanjut ke finansial, berarti di sini ada dana internal sekolah, berarti ada BOS dan BOP. Kemudian ada eksternalnya mungkin dari alumni. Kemudian ada CSR dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di lingkungan Cilincing dan sekitarnya. Kemudian ada dari bank swasta juga. Kemudian ada dari bagian telekomunikasi dari Telkom. Oke. Kemudian saya lanjutkan kembali. Dari finansial lagi ada dana orang tua atau wali murid, kemudian ada dari basis dan basnas. Oke, sudah cukup Bapak Ibu. Ya. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau mengajukan pendapat dari diskusi ini atau ada saran lagi? Cukup, terima kasih. Cukup ya? Cukup. Oke. Baik, kalau dirasa cukup, kita akhiri saja diskusi pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa kembali. Semoga apa yang kita lakukan hari ini yang kita jadikan kepada buat kita semua, semoga nantinya dari aset yang kita petakan ini bisa bermanfaat ya untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing di terserah. Oke, berdoa diselesaikan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ya, semoga sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dicobain Bapak Ibu.